Ketika si tukang salon ini menata rambut pelanggannya, ia tidak sengaja melihat foto pelanggan itu bersama pacarnya. Ia tiba-tiba menjadi gelap mata dan menggunting rambut pelanggannya hingga rusak parah. Pelanggan itu masih belum menyadari rambutnya telah dirusak. Setelah selesai menggunting, tukang salon itu bertanya apakah pelanggan puas. Mendengar pertanyaan itu, pelanggan mengangkat kepalanya dan barulah ia menyadari rambutnya sudah hancur. Melihat hal ini, pelanggan tersebut dengan marah berdiri dan bertanya apa yang sedang dilakukan si tukang salon itu. Namun, tukang salon itu dengan santainya menjawab bahwa model rambut seperti itu pantas untuknya. Keributan mereka menarik perhatian sang pemilik salon yang langsung menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Pelanggan itu buru-buru menjelaskan kronologinya. Sang pemilik salon, setelah mengetahui kebenarannya dan melihat kondisi rambut pelanggan, tampak terkejut tak percaya. Ia kemudian bertanya kepada tukang salon itu mengapa ia melakukan hal itu. Tanpa disangka, penata rambut itu menjelaskan bahwa pelanggan itu adalah pelakor yang menggoda kekasihnya. Sambil berbicara, ia menunjukkan foto dirinya dengan sang kekasih sebagai wallpaper ponselnya. Ia yakin bahwa pelanggan itu telah menjadi orang ketiga dalam hubungannya dengan kekasihnya yang menyebabkan ia sering bertengkar. Karena itu, sebagai bentuk balas dendam, ia merusak rambut pelanggan. Ia ingin agar pria itu mencampakkan pelanggan tersebut seperti halnya ia dicampakkan. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan pelanggan menangis tak berdaya. Melihat kejadian ini, sang pemilik salon segera menghampiri dan menenangkan pelanggan. Kemudian, pemilik salon menatap ke arah penata rambut pergi dan diam-diam menyusun rencana. Tak lama kemudian, adegan berganti dan rambut pelanggan entah bagaimana telah tersambung kembali secara ajaib. Pelanggan itu bertanya kepada pemilik salon dari mana ia mendapatkan rambut itu. Tepat pada saat itu, penata rambut dengan rambut yang terlihat seperti digigit anjing keluar. Ternyata, pemilik salon telah memotong rambut penata rambut itu dan menyambungkannya ke rambut pelanggan. Pada akhirnya, penata rambut itu harus membayar mahal atas Samsul terkejut saat istrinya, Yanti, yang 8 tahun lalu dikabarkan gugur di medan perang, tiba-tiba pulang. Yanti tak bisa percaya suaminya ternyata sudah menikah lagi. Yanti marah besar. Ia menampar Samsul dan menuntut penjelasan. Samsul menjelaskan, karena begitu lama tak ada kabar. Samsul mengira Yanti gugur di medan perang. Itulah sebabnya ia menikah lagi. Meskipun begitu, Yanti tetap tak bisa menerima kenyataan ini. Dengan hati hancur, ia pun pergi. Melihat Yanti pergi, Samsul segera mengejar, mengabaikan larangan istrinya yang sedang hamil. Ia berhasil menyusul Yanti dan mencoba menjelaskan. Namun Yanti yang sedang kalap tak mau mendengar. Satu pukulan mendarat di wajah Samsul, membuatnya terjatuh. Namun Samsul tidak marah. Ia bangkit dan menunjukkan gelang cinta mereka berdua. 8 tahun ini ia tak pernah melepasnya. Tapi Yanti tetap tak bisa menerima fakta bahwa Samsul telah menikah lagi. Yanti masih sangat mencintai Samsul. Namun Yanti tahu mereka sudah tak punya harapan lagi. Ia tak bisa merusak rumah tangga Samsul. Ia pun memutuskan untuk pergi. Melihat Yanti hendak pergi, Samsul buru-buru mengejar, ingin menahannya. Tapi Yanti melarangnya bicara, meminta Samsul untuk memeluknya sebagai perpisahan terakhir. Sayangnya, pemandangan itu dilihat oleh istri Samsul yang sedang hamil dari lantai atas. Karena marah, ia pun mengalami kontraksi. Samsul yang mendengar suara itu segera berlari kembali. Melihat air ketuban di lantai, ia tahu istrinya akan melahirkan. Ia dan Yanti pun membantu istrinya. Mereka membopongnya ke mobil untuk pergi ke rumah sakit. Namun jaraknya cukup jauh dan tidak akan sempat. Tak ada pilihan lain. Mereka harus membantu persalinan di dalam mobil. Untungnya, Yanti pernah belajar sedikit pengetahuan dasar di militer, sehingga persalinan berjalan lancar tanpa kendala. Setelah itu, ia menyerahkan bayi itu kepada Samsul, lalu pergi secara diam-diam. Mereka mengira tak akan ada lagi pertemuan. Namun beberapa tahun kemudian, hubungan Samsul dan istrinya akhirnya kandas. Suatu hari, Samsul membawa putrinya makan di suatu tempat. Saat sedang memotret putrinya, ia tak sengaja menabrak seorang wanita. Mereka saling memandang dan baru menyadari satu sama lain. Saat itu, Samsul melihat Yanti masih mengenakan gelang cinta mereka dulu. Ia pun bertanya, apakah Yanti bisa memaafkannya? Samsul bercerita kalau ia dan istrinya telah pisah dan dia hanya tinggal bersama putrinya. Lalu, Samsul mengajak Yanti untuk